dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan topik 1 mengenal peserta didik dengan pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Ikut anggota kelompok dari kelompok 3, ada Mina Nitika Selviana, ada Nurul Afida, dan saya sendiri Rahel Amalia. Akan masuk ke dalam pembahasan di mana ada kasus 1, kasus 2, dan kasus 3, dan nanti akhirnya ada kesimpulan. Berikut akan kami jelaskan satu persatu. Berikut kasus 1, di mana bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min, untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran. Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Nah, Anda diminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Berikut akan kami jelaskan. Jadi, menurut Anda, yang pertama, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Yang pertama, itu karena peserta didik sudah pernah mengerjakan soal tersebut sebelumnya, sehingga peserta didik terbiasa atau masih ingat dengan langkah pengerjaan yang dilakukan sebelumnya. Yang kedua, karena peserta didik sudah memahami langkah penyelesaian, sehingga tanpa melihat langkah yang dibuat guru, peserta didik dapat mengerjakan soal tersebut. Jadi, ada dua hal yang kami simpulkan di pertanyaan pertama. Peserta didik sudah memahami dan juga peserta didik sudah tahu langkah-langkahnya. Biasanya 3 hal yang ada pada siswa itu, yang pertama ada memperhatikan, yang kedua mencontoh, dan yang ketiga mengingat. Di mana yang pertama siswa itu akan memperhatikan setiap penjelasan yang diberikan oleh guru. Lalu yang kedua akan mencontoh soal-soal atau penyelesaian dari soal yang telah diberikan atau materi yang telah diberikan. Lalu yang ketiga, siswa sendiri akan mengingat setiap langkah-langkah di dalam pengerjaan tersebut, sehingga nantinya siswa akan dapat mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru. Lalu yang kedua, karena peserta didik sudah memahami langkah penyelesaian, sehingga tanpa melihat langkah yang dibuat guru, peserta didik dapat mengerjakan soal tersebut. Nah, metode yang diterapkan dalam kasus 1 ini dapat diterapkan di dalam kegiatan pembelajaran yang membutuhkan pengalaman dari peserta didik itu sendiri. Dan hal ini berkaitan dengan teori belajar behavioristik. Teori belajar ini adalah mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan, pengulangan, serta mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya. Jadi anak-anak nanti akan melalui latihan dan pengulangan serta kemampuan yang sudah ada pada sebelumnya, sehingga mereka dapat mengerjakan atau memahami materi tersebut. Berikut saya akan menjelaskan kasus 2. Saya Minatika Selviana dari kelompok 2. Untuk kasus 2 yaitu, Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Pada kasus 2 ini, berkaitan dengan perkembangan kognitif pada tahap preparasional umur 2-7 tahun. Pada tahun ini, kemampuan berpikir anak masih belum mempunyai sistem yang terorganisasi dengan baik. Namun, anak sudah mampu untuk memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda dan simbol.
Nah, dari hal tersebut, cara yang Bu Rina dapat lakukan yaitu satu, mengajak anak untuk berhitung dengan cara bernyanyi sambil ditunjukkan angka-angka untuk berhitung. Kemudian dua, mengajak anak untuk berhitung dengan menggunakan puzzle, angka atau game yang memuat tentang berhitung. Kemudian yang ketiga, mengajak anak berhitung dengan menggunakan replay buah-buahan. Contohnya untuk nomor satu, mengajak anak untuk berhitung menggunakan dengan cara sambil bernyanyi dan menunjuk angka. Biasanya untuk kita sebagai guru mengajar di SD menggunakan poster angka-angka 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 0 itu yang akan ditempel. Kemudian kita akan bernyanyi dan menunjuk poster tersebut untuk menunjukkan angka. Kemudian untuk mengajak anak untuk berhitung dengan menggunakan puzzle angka atau game. Contohnya kita bisa pada gambar 2 yaitu kita bisa menggunakan game-game yang berisi tentang buat, puzzle, dan lain-lain. Ya, seperti itu kurang lebihnya ya. Untuk tiga, mengajak anak bentuk dengan menggunakan replika buah-buahan. Nah, kita memberikan gambar buah-buahan. Contohnya ada buah apel berjumlah 3 atau pepaya berjumlah 3 seperti itu. Kita meminta siswa untuk menghitung buah tersebut seperti itu. Kemudian, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Saya menyarankan hal tersebut karena cara-cara tersebut merupakan cara yang dapat digunakan anak pada umur 2-7 tahun. Pada usia tersebut merupakan masa di mana anak-anak sudah mampu mengenal tanda dan simbol. Pada usia tersebut, anak juga belum mampu memahami konsep yang lebih kompleks seperti waktu, sebab dan akibat serta perbandingan. Untuk itu, dengan menggunakan media sederhana seperti gambar, lagu, dan puzzle dapat membantu anak untuk mengenal huruf dan melatih anak untuk berhitung. Ini saya akan menjelaskan kasus 3 dengan saya Nurul Afida. Pada kasus 3 ini, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengaku mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengerjakan materi teks deskripsi pada peserta didiknya pada buku cetak yang menjadi panduan saat mengajar. Terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota, dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya. Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Dalam kasus 3 ini terdapat 2 pertanyaan, yaitu yang pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut pendapat kelompok kami, yang dilakukan oleh Made sudah sesuai, karena Made telah menyambungkan sebuah materi yang ada di buku dengan khas daerah siswa didiknya yang ada di Bali. Made juga telah memahami latar belakang peserta didik secara keseluruhan, yaitu etnik Bali yang berbeda dengan etnis yang ada pada gambar di buku cetak. Agar pembelajaran menjadi efektif, maka pentingnya bagi pendidik untuk mengetahui dengan jelas bagaimana gambar latar belakang peserta didik yang ada di dalam kelas. Ini untuk contoh gambarnya. Selanjutnya pada kasus 3, yaitu ada pertanyaan prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut. Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jadi, prinsip yang Made gunakan yaitu supaya pembelajaran menjadi lebih relevan dan berhubungan erat dengan lingkungan serta budaya peserta didik. Teori belajar yang relevan dengan kasus ini yaitu teori konstruktivisme sosial atau oleh Vygotsky. Teori ini menekankan peran penting interaksi sosial individu dengan lingkungannya. Vygotsky menekankan pentingnya pemanfaatan lingkungan untuk pembelajaran.
lingkungan sekitar peserta didik meliputi orang-orang, kebudayaan, termasuk pengalaman dalam lingkungan tersebut. Sebagai seorang pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran dianjurkan untuk mengenal dan memahami peserta didik dikarenakan terdapat keberagaman latar belakang seperti etnis, budaya, dan status sosial, sehingga dengan adanya penerapan prinsip pembelajaran tersebut menghasilkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dari ketiga kasus tersebut, kelompok kami menyimpulkan bahwa setiap individu memiliki kemampuan dan latar belakang yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sebagian seorang pendidik atau guru perlu memahami kebutuhan siswa dan melakukan pembelajaran yang tepat bagi peserta didik. Begitu pemecahan kasus dari kelompok 3. Sekian, terima kasih.